Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Jako yang mengampuh jalan Kodim, jalan menuju pencerahan, pembebasan dan keabadian. Kali ini saya coba mengangkat sebuah tema tentang apakah benar dunia itu betul-betul fana atau orang biasa sebut fata morgana ya. Karena kenapa ini kan nyata ya, kita ini hidup nyata. Kalau misalnya lagi dicubit itu pasti sakit, kemudian kita betul-betul mengalami persentuhan dengan sekitar kita itu sangat-sangat real gitu. Terus kenapa ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah fana atau fata morgana ya. Jangan sampai pernyataan-pernyataan itu lahir dari mereka-mereka yang mengalami kekalahan terhadap dunia ya, mereka-mereka yang terpinggirkan dari dunia, mereka yang tidak berdaya menghadapi dunia, dan mereka yang terkesampingkan oleh kehidupan, sehingga kemudian membuat sebuah teori ya, membuat sebuah pelarian bahwa kita tidak usah terlalu fokus dengan dunia karena itu semua hanya fata morgana. Nah, ini yang menarik ya. Benarkah seperti itu? Kita coba untuk menelusuri ya, dari seperti biasa kita menelusuri fenomena dari beberapa tradisi filsafat ya. Kita mulai berangkat dari filsafat timur. Seperti yang pertama adalah Hinduisme ya. Kalau bagi Hinduisme itu dunia fana itu dianggap memang sebagai maya ya, atau ilusi atau realitas yang sementara ya. Jadi dalam Hinduisme itu tujuan hidup itu adalah mencapai moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran kembali atau samsara. Sementara kalau dalam Buddhisme konsep serupa dikenal sebagai nirwana, yaitu pembebasan dari penderitaan duniawi. Jadi kedua filsafat timur ini ya, dia memang penekanannya itu lebih kepada tidak terjebak kepada kehidupan di duniawi ini. Dia lebih menekankan yang namanya pembebasan dari siklus dunia itu. Nah, kemudian ada juga kita kenal konsep Taoisme ya. Dalam filsafat Taoisme, dunia itu dipandang sebagai bagian dari harmoni kosmik ya. Jadi segala sesuatu itu bersifat sementara, berubah dan berada dalam alur Dao ya. Selanjutnya kita coba masuk ke filsafat Barat ya. Yang paling kita kenal itu ya tentang pandangan dunia fana itu seperti Platonisme. Platonisme itu kan membedakan antara dunia fisik dan dunia ide ya. Nah, dunia hal yang fana. Nah, sementara bagi dia yang abadi itu adalah dunia ide ya. Dunia ide. Dunia fana itu hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Jadi ada namanya idealitas ya kalau dalam konsep Plato. Nah, jadi bayangan dari dunia ide itulah yang kemudian memunculkan yang namanya dunia ini. Makanya dunia ini bagi Plato memang sesuatu yang fana ya, fata morgana ya. Bagi dia yang nyata itu adalah dunia ide itu. Kemudian ada tradisi stoicisme ya. Para filsuf stoik itu seperti Epictetus dan Marcus Aurelius
itu mengajarkan juga bahwa dunia fana itu tidak sebenarnya dalam kendali manusia. Ya, oleh karena itu harus ada sesuatu yang mengarahkan manusia untuk menuju kepada alam kebajikan. Ya, jadi hidup di dunia ini adalah hanya bersifat sementara. Nah, bagaimana dengan pandangan nihilisme ya, yang dipopulerkan oleh Friedrich Nietzsche? Ya, dia memandang bahwa dunia fana tidak memiliki makna inherent. Pandangan ini mendorong manusia untuk menciptakan maknanya sendiri. Ya. Jadi kalau pandangan nihilisme itu dia menganggap bahwa memang kehidupan di dunia adalah nihil ya, tidak ada sama sekali. Sama seperti pandangannya Albert Camus bahwa dunia ini adalah absurd sebenarnya. Jadi yang kemudian membuat dia menjadi bermakna adalah ya manusia itu sendiri ya, tiada lain. Ya, jadi dari pandangan nihilisme dan absurditas bahwa memang dunia ini adalah sesuatu yang nihil dan absurd, kecuali mereka memberikan pemaknaan terhadap kehidupannya. Nah, sekarang pertanyaannya itu kan dari tradisi filsafat ya. Filsafat itu kan mencoba untuk mencari hal yang sangat mendasar dari sebuah statement atau pernyataan. Nah, kalau bagaimana dengan pendapat sains gitu ya? Kalau sains ini kan dia lebih kepada sebuah pembuktian ya terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau tadi di filsafat itu lebih kepada berpikir secara mendalam ya tentang realitas yang ada ya, tentang apakah betul dunia itu fana. Nah, kalau dalam dunia saintifik, untuk menjawab bahwa dunia itu memang fana itu mesti melalui sebuah instrumen percobaan ilmiah ya, yang bisa dibuktikan, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, ternyata kalau di dalam sains kita menemukan yang namanya entropi ya. Entropi itu hukum kedua dari termodinamika. Hukum entropi ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup akan selalu meningkat. Ya. Entropi ini kan berasal dari ketidakteraturan ya. Arti secara etimologis itulah ketidakteraturan. Jadi dalam sebuah sistem yang tertutup akan selalu terjadi yang namanya peningkatan. Ini menjelaskan bahwa semua sistem fisik termasuk alam semesta akan mengalami perubahan menuju ke keadaan yang lebih teratur ya. Menuju situasi yang tidak teratur gitu. Jadi entropi itu kan dia ketika sebuah sistem ya, sistem yang terus-menerus berlangsung, itu pasti akan menuju kepada sebuah ketidakteraturan sistem, atau bahasa yang lebih mewakili akan menuju kepada kehancuran gitu. Sebuah sistem itu pasti akan menuju kepada sebuah kehancuran, atau disebutnya sebagai heat death gitu. Itu pasti. Itu hukum entropi ya, hukum kedua termodinamika. Kemudian yang lainnya ketidakkekalan energi dan ketidakkekalan materi ya. Kalau energi kan ada yang disebut sebagai kekekalan energi. Kalau di sini adalah ketidakkekalan materi, di mana sebuah energi itu akan selalu mengalami perubahan bentuk. Jadi yang mengalami perubahan bentuk itu adalah materinya gitu. Nah itu pasti, itu selalu terjadi karena ada yang namanya transformasi energi ya. Energi berpindah ke satu bentuk ke bentuk yang lain, itu yang disebut dengan proses transformasi energi. Jadi
dunia fana ini itu dapat dipahami sebagai hasil dari transformasi energi yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian ada yang disebut dengan teori Big Bang ya. Teori Big Bang itu kan, model Big Bang ini menjelaskan bahwa alam semesta ini memiliki awal sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu ya, dan terus berkembang hingga sekarang ya. Nah, namun model ini juga menyarankan bahwa alam semesta mungkin akan mengalami kehancuran dalam jangka waktu tertentu ya. Misalnya ada yang disebut dengan Big Freeze ya, terjadi pendinginan total karena sebuah proses perjalanan waktu yang sangat panjang. Kemudian ada Big Crunch ya, atau keruntuhan kembali, atau Big Rip, keretakan total struktur ruang dan waktu. Jadi fenomena-fenomena itu yang kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya alam semesta ini adalah sesuatu yang fana yang akan mengalami kehancuran. Berikutnya teori tentang fisika kuantum ya. Ini yang paling populer ya. Misalnya prinsip dari ketidakpastian Heisenberg, dia menunjukkan bahwa pada tingkat kuantum segala sesuatu itu bersifat sementara dan tidak pasti ya. Itu yang paling terkenal ya, hukum ketidakpastian dan fluktuasi. Kemudian yang paling terkenal juga adalah teori relativitas waktu dari Einstein. Ya, teori ini mengatakan bahwa ternyata waktu itu tidak mutlak. Dia bukan sesuatu yang absolut, karena ia dapat melambat atau mempercepat pergerakannya tergantung pada gravitasi dan kecepatan relatif. Ya, kalau selama ini kita menganggap bahwa waktu itu adalah sesuatu yang mutlak, ya kalau dalam teori relativitas itu ternyata Einstein bisa membuktikan bahwa waktu itu bukan sesuatu yang mutlak. Jadi selagi dia masih dalam dimensi ruang dan waktu, ya itu pasti akan mengalami yang namanya kehancuran ya. Nah itu. Jadi secara ilmiah pun ya, sains menunjukkan bahwa dunia itu bersifat fana. Segala sesuatu di alam semesta itu selalu tunduk dan patuh pada satu hukum, yaitu hukum perubahan. Makanya ada yang pernah mengatakan bahwa tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi segala sesuatunya pasti akan mengalami perubahan. Ya, tidak ada yang benar-benar kekal dalam ruang dan waktu. Baik itu makhluk hidup, benda mati, atau bahkan alam semesta itu sendiri. Nah, kalau dari perspektif sains pun juga sudah memberikan bukti bahwa sebenarnya dunia ini adalah sesuatu yang bersifat fana dan sementara. Bagaimana dengan konsep atau dalil di Al-Quran sendiri? Ya kalau di Al-Quran saya pikir terlalu banyak ya ayat-ayat yang mengungkapkan kefanaan atau kefatamorganaan terkait dengan dunia. Kita coba ambil contoh di surat Al-Hadid ya. Al-Hadid 57-20 itu dikatakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah ini ada yang menarik di sini ya, penggambarannya tentang dunia ya. Ini di surat Al-Hadid. Ini yang menarik ya. Itu seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani.
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ya, jadi itu penggambarannya. Dan ada lagi nih yang menarik juga ya, terkait dengan ketidakkekalan dunia. Itu kalau tidak salah itu di surat Al-Kahfi ya. Nah, jadi surat Al-Kahfi itu dia memberikan perumpamaan yang sangat menarik tentang bagaimana dunia itu adalah sesuatu yang fana ya, yang fata morgana. Dia memberikan seperti ini nih ya. Kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit ya. Jadi coba dibayangkan air yang turun dari langit lalu tumbuhlah dengan suburnya, yaitu kemudian membuat kesuburan di mana-mana ya. Karena air itu tanaman bumi, kemudian tanaman itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin ya. Ini menarik sekali ya penggambarannya. Jadi awalnya air diturunkan dari langit, kemudian itu yang membuat kesuburan di mana-mana, tetapi kemudian tiba musim kering, semuanya mengalami kekeringan, kemudian diterbangkan oleh angin. Itu. Jadi seperti itulah gambarannya ya. Kalau kita melihat bahwa di kehidupan di sekeliling kita ya, mulai dari awal membangun sesuatu, berkembang, kemudian lama-lama kemudian hancur, habis ya. Ya seperti itulah sebenarnya, sama dengan siklus hidup. Mulai dari kita lahir, kecil ya, bayi, tumbuh jadi anak-anak, tumbuh jadi remaja, tumbuh jadi dewasa, kemudian menjadi orang tua, menjadi sepuh, kemudian meninggal gitu. Jadi semua siklus-siklus itu hal yang sangat-sangat nyata gitu ya. Jadi memang seperti itulah faktanya gitu. Jadi kemudian ada juga yang hadis yang menggambarkan bagaimana fenomena dunia itu yang sangat-sangat kecil sebenarnya ya. Itu di mana? Itu di Hayar Muslim ya kalau tidak salah. Jadi baginda Nabi mengatakan seperti ini, bahwa perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut ya. Lihatlah bagaimana berapa banyak air yang dia dapatkan gitu. Jadi dunia itu seperti itu gitu ya, dibandingkan dengan alam yang kekal tadi. Anggaplah bahwa lautan luas itu adalah yang sebagai alam yang kekal. Kemudian kita mencoba mencelupkan jari kita dan mengangkatnya, dan air yang terikut seperti itulah gambaran dunia itu, sangat kecil gitu ya, dan tidak ada apa-apanya. Nah, jadi pemirsa semua, tadi dari perspektif atau tradisi filsafat, kemudian dari perspektif saintis, kemudian dari dalil Quran sendiri dan hadis, ternyata memang semuanya sama, bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana ya. Dia fata morgana gitu. Dia fana, dia hanya sesaat gitu. Jadi ketika kemudian kita terfokus kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, maka tunggulah kehancurannya gitu. Artinya di situ akan muncul sebuah kekecewaan di belakang, karena yang menjadi fokus, yang kita fokus itu adalah sesuatu yang bersifat sementara gitu ya. Ketika dia sudah selesai, berarti kan ada sebuah ekspektasi dari diri kita yang tidak terpenuhi ya. Disitulah kemudian muncul kekecewaan yang luar biasa. Ini juga terkait dengan kecintaan kepada dunia ya. Kenapa fenomena takut akan kematian dan sebagainya itu karena ada kecintaan yang berlebihan terhadap dunia gitu ya. Kesakitan itu muncul ketika kita enggan untuk melepaskan sesuatu yang kita cintai gitu
ya. Jikalau kita sangat mencintai yang namanya dunia, ya, dan ketika kita akan berpisah dengannya, disitulah kesakitan itu muncul, ya. Nah itu. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan atau lari dari kenyataan dunia, ya. Justru malah kita harus memenangkan dunia ini, ya. Bagaimana cara memenangkannya? Ya kita harus melakukan perjalanan untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi dari dimensi duniawi, ya, karena hukum dimensi mengatakan high dimension common low dimension, ya, dimensi yang lebih tinggi selalu menguasai dimensi yang lebih rendah. Jadi ada sebuah dimensi yang lebih tinggi dari dimensi duniawi itu, dimana ketika kita masuk ke dimensi itu maka otomatis dunia akan mengikut, dunia akan kita kuasai. Jadi kita tidak diarahkan untuk meninggalkan dunia, lari dari kenyataan dunia, tidak. Tetapi yang ada adalah bagaimana supaya kita bisa melampaui dunia, sehingga dunia akan mengikut ke kita, dunia akan tunduk kepada kita, ya. Ini membutuhkan sebuah proses, sebuah ilmu, ya, dan sebuah konsistensi yang luar biasa untuk bisa menapaki ini, ya. Inilah yang sebenarnya menjadi tujuan kita, ya, menapaki jalan Qadim. Menapaki jalan Qadim itu adalah mengantarkan kita untuk memasuki sebuah dimensi yang lebih tinggi dari sekedar dimensi dunia, ya. Tetap stay tune, ya, di di channel ini. Kita akan selalu banyak mengupas tentang hal-hal yang bagaimana bisa mengantarkan kita untuk menapaki jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, jalan menuju pembebasan, dan jalan menuju keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.